Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Kak Silvi. Nah, kali ini kakak mau mengajarkan materi kelas 11 matematika wajib, itu tentang integral. Nah, di integral ini ada beberapa subbab yang nanti akan kita pelajari. Nah, yang pertama yang Kak bahas yaitu integral fungsi aljabar. Dimana integral fungsi aljabar ini nanti kita akan membahas integral tak tentu dengan integral tentu. Jadi di sini ada dua ya. Nah, untuk yang pertama yang mau kakak bahas yaitu integral tak tentu dulu. Integral tak tentu. Oke. Nah, untuk integral itu adalah inverse dari diferensial atau turunan, dimana sebelumnya kita udah belajar konsep dari turunan, dimana pangkat dari variabel itu kita kurang 1. Nah, integral pangkat dari variabelnya kita tambah 1 gitu ya. Nah, langsung saja kakak kasih teori dasarnya atau rumus dasarnya. Oke. Nah, rumus dasar dari integral yaitu integral. Jadi lambang integral seperti ini ya. A x pangkat n dx sama dengan, jadi di sini A pangkat ini jadi penyebutnya per n ditambah 1, dan kemudian x n ditambah 1 plus c. Jadi untuk integral tak tentu di belakang selalu kita tambah dengan plus c. Nah, bentuk yang kedua integral a dx itu kalau kita integralkan maka menjadi a x ditambah c. Oke. Nah, inilah rumus dasar dari integral. Oke. Untuk diketahui arti D di sini artinya adalah tadi kan integral itu kita menaikkan pangkat. Nah, kalau D x berarti variabel yang kita naikkan pangkatnya adalah x ya. Nah, kalau misalkan dy di sini juga y, maka variabel yang kita naikkan pangkatnya adalah variabel y ya. Jadi di sini tidak selalu harus dx ya, bisa variabel yang lainnya. Baik, untuk pemahaman adik-adik, kakak bahas beberapa soal. Ini soal yang standar dulu ya. Nah, contoh. Oke, kak geser dulu. Yang pertama, misalkan kakak punya soal integral dari 3x kuadrat dx. Oke. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini kan adalah bentuk dari yang pertama. Oke. Nah, dimana kalau misalkan 3 ini sebagai a, nah pangkatnya 2 ini adalah n, sehingga hasil integralnya adalah 3. Jadi 2 itu jadi penyebutnya per 2 pangkat ditambah 1 x 2 ditambah 1 plus c. Ingat ya, kalau integral tak tentu selalu kita tambah c. Sama dengan berarti 3 per 2 tambah 1 3 x pangkat 3 plus c. Nah, ini bisa sederhanakan lagi, 3 bagi 3 1, maka 1 itu koefisiennya tidak ditulis ya, cukup berarti x
pangkat 3, karena satunya udah diwakili ya, ditambah C. Jadi inilah hasil integralnya. Oke, kita coba beberapa soal lagi. Yang kedua. Oke. Nah, yang kedua, misal integral dari 10 dx sama dengan, jadi konstanta kalau kita integralkan itu sama persis bentuk kedua, itu berarti kita tambahkan variabel x ya, kita jadikan pangkatnya tambah 1, maka 10 x ya, karena ini terhadap dx ya, ditambah c. Nah, inilah hasil integralnya. Gampang ya. Nah, kakak bahas soal yang ketiga. Oke. Yang ketiga contohnya, misal integral dari 5x pangkat 7 per x kuadrat dx. Oke. Nah, kalau ketemu pembagian itu harus kita naikkan penyebutnya ke atas ya. Ya, nggak boleh langsung integral, atau boleh kita langsung bagi, maka ini variabel x di bawah juga variabel x. Berarti kalau kita bagi pangkat kita kurang. Itu ya. Nah, maka integral 5 7 kurang 2 berarti x pangkat 5 dx. Oke, kalau seperti ini baru bisa langsung kita integralkan. Nah, integralnya adalah 5 per, karena tadi teorinya pangkat turun jadi penyebut, dan kita tambah 1, berarti 5 tambah 1, 6, x pangkat 6, plus c. Nah, inilah hasil integralnya. Oke. Nah, contoh yang lainnya, misal kakak punya soal yang keempat. Oke, kita geser biar kelihatan. Misal integral dari 3x kuadrat dikali x pangkat 3 dx. Nah, ini perkalian. Kalau di perkalian, itu caranya tidak kita dengan mengintegral satu ya. Misal kita integral 3x kuadrat, kemudian integral lagi x pangkat 3. Tidak seperti itu. Jadi kita operasikan dulu nih, kita sederhanakan. Jadi kalau perkalian, pangkat itu kita tambah, maka menjadi integral. Nah, operasikan dulu nih, 3 x kuadrat kali x pangkat 3, maka pangkat kita tambah menjadi x pangkat 2 tambah 3, 5 dx. Oke, baru bisa kita integralkan. Nah, ini menjadi 3 per, nah pangkatnya 5 ditambah 1, oke 6, x pangkat 6 plus c. Ya, ingat ya, selalu ditambah c di belakangnya. Maka ini bisa sederhanakan lagi ya. Kalau mau disederhanakan, ini bagi 3 1, 6 bagi 3 2, maka setengah x pangkat 6 plus c. Oke, seperti itu. Nah, gimana Kak kalau nanti di integral kita ketemu bentuk akar? Begitu ya. Nah, Kak contohkan, misal soalnya begini. Soal yang kelima. Oke. Integral dari 2 akar y dy. Oke. Nah, kalau misal kita ketemu bentuk akar, itu harus kita rubah akar itu ke dalam bentuk pangkat. Nah, maka kita rubah dulu bentuknya. Maka integral 2 akar y itu kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat itu sama aja dengan y pangkat setengah. Oke, dy. Nah, sama dengan
Nah, kalau bentuknya seperti ini baru bisa kita integralkan. Sehingga menjadi 2 per pangkatnya setengah ditambah 1, yaitu 3/2 Y pangkat setengah tambah 1, 3/2 ditambah C. Ya. Setelah diintegral, maka daya hilang kita tambah dengan C di belakangnya. Kemudian 2/3/2 itu ya, ribet ya, belepotan kakak. Nah, 2 itu berarti kita naikkan ya ke atas, berarti dikali 2 kali 2, 4, berarti sama dengan 4/3, oke, Y pangkat 3/2 ditambah C. Oke. Nah, kalau misalkan hasil akhirnya kita kembalikan ke bentuk akar, itu bisa. Nah, sama dengan 4/3 Y, ya. Kita pecah berarti menjadi akar Y ditambah C. Karena di sini Y pangkat 1, akar Y pangkat setengah, 1 ditambah setengah itu 3/2. Oke. Oke ya. Nah, itulah beberapa soal untuk pemahamannya. Nanti di video selanjutnya kakak bahas soal-soal tentang integral tak tentu, oke, agar lebih memahami. Oke, sekian dulu dari kakak dengan materi integral, khususnya integral tak tentu. Nah, semoga video ini bermanfaat buat adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.